Hai semuanya, kembali lagi bersama saya, Sang Zodiak. Zodiak merupakan simbol kelahiran setiap manusia. Maka dari itu, saya akan membahas ramalan zodiak Aquarius menurut penglihatan mata batin saya. Seperti biasa, saya akan membahas tentang kehidupan, percintaan, dan keuangan yang sedang kamu jalani. Sekali lagi saya katakan, ini tidak mencakup perorangan ya saudara-saudara. Anggap saja hiburan semata. Untuk kalian yang pertama kali hadir di channel ini, besar harapan saya kepada kalian untuk like dan subscribe channel Sang Zodiak. Semoga semesta membalas semua kebaikan kalian dengan pahala yang berlipat ganda dan dipenuhi dengan kebahagiaan. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan informasi video terbaru dari saya. Simak baik-baik videonya, jangan di skip biar kalian tidak gagal paham. Mari kita mulai dengan membahas kehidupan kalian terlebih dahulu. Di depan saya sudah ada kartu tarot yang saya acak ya saudara. Baik, langsung saja saya mulai. Mari kita ungkap, fokus, konsentrasi, dengarkan baik-baik. Kita mulai dari kartu yang pertama. Kartu pertama yang muncul di kehidupan Aquarius yaitu Six of Wands. Kartu ini menunjukkan dirimu yang masih terjebak dalam amarah yang belum selesai yang saya lihat. Ada kejadian di masa lalu yang mengguncang hidupmu, membuatmu merasa dihianati, ditinggalkan, atau diperlakukan tidak adil. Semua yang kamu bangun runtuh begitu saja, dan kamu merasa hancur. Rasanya sulit untuk memaafkan, karena luka itu terlalu dalam yang saya lihat. Apakah kamu masih sering mengingat kejadian itu? Setiap kali memikirkannya, hatimu terasa panas, bukan? Di sini saya melihat ada dendam yang masih membara. Selanjutnya, ada karma. Kartu ini menunjukkan dirimu yang masih menyimpan pertarungan dalam hati. Orang yang menyakitimu mungkin merasa sudah menang, tapi kamu tahu ada sesuatu yang belum tuntas. Kamu ingin membalas, ingin mereka merasakan hal yang sama seperti yang kamu rasakan. Namun, apakah itu akan membuatmu merasa lebih baik, brother? Atau justru malah membuat luka ini semakin dalam? Selanjutnya, ada Ten of Pentacles. Kartu ini menunjukkan dirimu yang masih terikat dengan emosi negatif. Kamu tidak rela melihat dia bahagia. Dendam ini seperti rantai yang mengikatmu, membuatmu sulit untuk benar-benar merasa bebas. Setiap hari, kamu seperti dikuasai oleh kemarahan dan rasa sakit itu. Kamu mungkin tidak menyadarinya, tapi ini mulai mengubah cara pandangmu terhadap hidup. Hati-hati ya brother, jangan sampai kamu terjebak dalam kegelapan yang kamu ciptakan sendiri. Selanjutnya ada kartu The Emperor. Kartu ini menunjukkan dirimu yang masih penuh dengan kebingungan dan keraguan. Kamu sering bertanya-tanya, kenapa ini terjadi padaku? Apakah aku tidak cukup baik? Apa yang salah denganku? Ada banyak hal yang belum terjawab. Banyak kebohongan yang masih tersembunyi. Tapi, apakah kamu benar-benar ingin terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu? Selanjutnya di kartu terakhir ada The Empress. Kartu ini menunjukkan dirimu yang sebenarnya siap untuk berubah. Dendam yang membara ini tidak akan membawa kebahagiaan. Justru semakin kamu mempertahankannya, semakin kamu menghambat dirimu sendiri untuk berkembang, brother. Ini waktunya untuk melepas, untuk mengakhiri bab lama dan memulai sesuatu yang baru. Hidupmu bisa jauh lebih baik jika kamu berani untuk benar-benar melepaskan. Baik, kita akan melihat solusi dari kehidupanmu.
Ace of Swords muncul sebagai solusi. Kartu ini menunjukkan bahwa harapan selalu ada. Untuk benar-benar lepas dari dendam ini, kamu perlu menemukan sesuatu yang lebih besar dari rasa sakitmu. Fokuslah pada impian dan harapanmu. Biarkan dirimu menyembuhkan, karena cahaya masa depan jauh lebih berharga daripada bayangan masa lalu. Begitulah penglihatan saya untuk kehidupan zodiak Aquarius dan solusi dari saya. Kita lanjut ke topik selanjutnya. Kita lanjut ke topik yang kedua, yaitu tentang percintaan. Kita akan melihat bagaimana kondisi percintaanmu saat ini. Semoga baik-baik saja. Baik, langsung saja saya mulai. Mari kita ungkap. Fokus, konsentrasi, dengarkan baik-baik. Kita mulai dari kartu yang pertama. Kartu pertama yang muncul di Aquarius yaitu Five of Cups. Kartu ini menunjukkan dirimu yang sedang merasa sakit yang begitu dalam. Dihianati oleh seseorang yang kamu cintai bukan hanya menyakiti hati, tetapi juga menghancurkan kepercayaanmu terhadap cinta. Hatimu seperti ditusuk berkali-kali, dan kamu mungkin sering bertanya-tanya, kenapa dia melakukan ini padaku? Di sini saya melihat kamu dihianati oleh orang yang paling dicintai. Apakah ini menyangkut di kehidupan tadi yang seperti ada dendam yang masih membara? Selanjutnya, ada kartu Seven of Cups. Kartu ini menunjukkan dirimu yang akhirnya melihat kebenaran yang selama ini tersembunyi. Mungkin selama ini kamu mencurigai sesuatu, tetapi kamu menutup mata karena tidak ingin percaya. Sekarang semuanya jelas. Pengkhianatan ini bukan sekedar kesalahan kecil. Ini adalah pilihan yang mereka buat. Selanjutnya ada kartu King of Wands. Kartu King muncul. Kartu ini menunjukkan dirimu yang merasa terjebak dalam perasaan yang campur aduk. Di sini jiwa pemimpinmu ada, tapi kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kamu ingin marah, tapi ada bagian dalam dirimu yang masih berharap semuanya bisa kembali seperti dulu. Kamu sering bertanya-tanya, apa yang harus aku lakukan sekarang? Selanjutnya ada Strength. Kartu ini menunjukkan dirimu yang sedang dihadapkan pada keputusan besar. Apakah kamu akan tetap bertahan atau sudah waktunya pergi? Cinta seharusnya memberi kebahagiaan, bukan luka yang mendalam. Tapi keputusan ini ada di tanganmu ya, brother. Selanjutnya ada kartu Three of Swords, kartu terakhir. Kartu ini menunjukkan dirimu yang akhirnya menyadari bahwa ini adalah akhir dari segalanya. Tidak ada lagi yang bisa diperbaiki. Dan semakin kamu bertahan, semakin kamu akan terluka. Hatimu tertusuk. Kamu harus menerima kenyataan, meskipun itu menyakitkan. Baik, kita akan melihat solusi dari percintaanmu. Seven of Swords muncul sebagai solusi. Kartu ini menyarankan bahwa kebahagiaan sejati berasal dari dirimu sendiri. Fokuslah pada dirimu, bangun kembali kepercayaan dirimu, dan percayalah bahwa cinta sejati akan datang di waktu yang tepat. Begitulah penglihatan saya untuk percintaan zodiak Aquarius dan solusi dari saya. Kita lanjut ke topik selanjutnya. Kita lanjut ke topik yang ketiga, yaitu tentang keuangan. Baik, kita akan melihat bagaimana kondisi keuanganmu saat ini. Semoga baik-baik saja. Baik, langsung saja saya mulai. Mari kita ungkap. Fokus, konsentrasi, dengarkan baik-baik. Kita mulai dari kartu yang pertama. Kartu pertama yang muncul di keuangan Aquarius yaitu Seven of Wands.
Kartu ini menunjukkan dirimu yang merasa kehilangan. Uang yang hilang bukan hanya soal materi, tetapi juga rasa percaya yang hancur. Kamu merasa ditinggalkan dan tidak tahu harus bagaimana. Di sini saya melihat kamu dihianati sahabat sendiri, uang raib. Apakah mungkin ada juga sangkut paut dengan dendam yang membara tadi yang saya lihat di kehidupanmu? Selanjutnya, di kartu kedua ada Justice. Kartu ini menunjukkan dirimu yang mungkin terlalu percaya tanpa berpikir panjang. Kamu tidak menyangka bahwa seseorang yang kamu anggap sahabat bisa menusukmu dari belakang. Apakah kamu merasa bodoh karena percaya padanya? Selanjutnya ada kartu Knight of Wands. Kartu ini menunjukkan dirimu yang harus berpikir cepat. Jangan hanya meratapi kehilangan ini ya, brother. Gunakan akal dan kemampuanmu untuk bangkit kembali. Kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Selanjutnya ada The High Price. The High Price. Kartu ini menunjukkan dirimu yang ingin keadilan. Kamu mungkin ingin menuntut atau meminta pertanggungjawaban. Namun, keadilan tidak selalu datang dengan cepat, brother. Yang paling penting, jangan biarkan rasa marah menguasai dirimu. Selanjutnya, Five of Swords. Kartu ini menunjukkan bahwa masih ada harapan. Keuanganmu akan pulih, mungkin dengan cara yang tidak kamu duga. Kamu harus percaya bahwa setiap kehilangan akan digantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Baik, kita akan melihat solusi dari keuanganmu. Eight of Wands muncul sebagai solusi. Kartu ini menunjukkan bahwa kestabilan finansial bisa kembali jika kamu lebih berhati-hati dan mulai membangun kembali keuanganmu dengan strategi yang lebih matang. Begitulah penglihatan saya untuk keuangan zodiak Aquarius dan solusi dari saya. Kita lanjut ke topik selanjutnya ya, saudara-saudara. Kita akan melihat rezeki atau keberuntungan apa yang menghampiri zodiak Aquarius dalam waktu dekat ini. Semoga hal baik dan keberuntungan selalu menghampiri. Kita doakan bersama ya, saudara-saudara. Untuk keberuntungan saya akan mengambil kartu dari atas. Ten of Wands. Berikan saya waktu sebentar. Di dalam keberuntungan. Keberuntungan besar akan datang tanpa kamu duga. Mungkin dari pekerjaan, investasi, atau peluang yang muncul begitu saja. Ini adalah momen besar yang bisa mengubah hidupmu. Tapi ingat, kekayaan ini harus kamu kelola dengan bijak, jangan sampai hilang begitu saja. Begitulah penglihatan saya untuk keberuntungan zodiak Aquarius dalam waktu dekat ini. Jangan lupa aminkan ya, saudara-saudara. Kita lanjut ke topik selanjutnya. Kita akan melihat pesan apa yang disampaikan semesta kepada dirimu. Semoga hal baik yang selalu disampaikan. The Wheel of the Year. Berikan saya waktu sebentar. Semesta berpesan kepadamu, lepaskan yang menyakitimu, karena yang lebih baik sedang menantimu. Jangan biarkan masa lalu menghalangi masa depanmu. Begitulah pesan semesta untuk zodiak Aquarius. Semoga bisa diterima dan semoga bisa dipahami. Dan inilah kata penutup dari saya. Aquarius, kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Setiap luka akan sembuh, setiap kehilangan akan digantikan, dan setiap kesedihan akan berlalu. Percayalah pada dirimu sendiri, karena semesta sedang menyiapkan hal indah untukmu. Semoga video saya ini bermanfaat bagi kita semua, dan sampai disinilah video saya.
Salam rayu bagi kita semua. Terima kasih.